Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Irfan Maulana, mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Rahayu Handayani, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, dengan judul tinjauan maraknya penggunaan bahasa pergaulan dan bahasa yang digunakan dalam media elektronik, radio, televisi, dan ponsel, termasuk yang terdapat dalam media sosial. Penyajian yang pertama adalah mengenai latar belakang. Manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk sosial. Pada umumnya, manusia membutuhkan manusia lain dalam menjalin kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosialnya, manusia harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Untuk berinteraksi, manusia membutuhkan sarana berkomunikasi. Sarana yang digunakan adalah bahasa. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan informasi ke manusia lain. Bahasa menjadi salah satu unsur paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menjadi alat komunikasi yang utama. Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat disampaikan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan bahasa lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh. Bahasa merupakan sebuah simbol budaya suku bangsa. Hal ini terbukti dari keberadaan logat bahasa yang beragam dari berbagai suku bangsa. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan secara geografis dan pelapisan lingkungan sosial antara suku bangsa dalam kehidupan masyarakat. Penyajian yang kedua adalah pembahasan. Pengertian bahasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahasa merupakan alat menyampaikan informasi ke manusia lain. Bahasa menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Bahasa pun memiliki peran penting karena menjadi alat komunikasi yang utama. Lalu bahasa memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Namun, bahasa juga memiliki fungsi lainnya. Fungsi bahasa secara umum dalam bermasyarakat yaitu 1. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Pada tahap pertumbuhan, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Kedua, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memiliki bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Tujuannya agar mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial tersebut. Lalu yang ketiga, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sangat efektif sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial dengan memakai bahasa dapat diterapkan pada individu ataupun masyarakat. Kemudian daripada itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang memiliki peran sebagai penyampaian informasi yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun belakangan ini pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa pergaulan. Interferensi bahasa pergaulan kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa pergaulan yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. Keragaman ini akan semakin bertambah jika bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak
serta dalam wilayah yang sangat luas. Terjadinya keragaman atau variasi bahasa ini bukan hanya disebabkan oleh para penuturnya yang tidak homogen, tetapi karena kegiatan interaksi sosial yang mereka lakukan sangat beragam. Lalu, pengertian bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan adalah ragam bahasa Indonesia non-standar yang umumnya sering digunakan oleh anak muda. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki perkembangan bahasa pergaulan sendiri-sendiri. Dalam konteks kekinian, bahasa pergaulan merupakan dialek bahasa non-formal yang terutama digunakan di suatu daerah atau komunitas tertentu. Meskipun bahasa pergaulan sebenarnya merujuk pada bahasa khas yang digunakan setiap komunitas. Bahasa pergaulan umumnya digunakan di lingkungan perkotaan. Terdapat cukup banyak variasi dan perbedaan dari bahasa pergaulan bergantung pada tempat kota seseorang tinggal. Utamanya dipengaruhi oleh bahasa daerah yang berbeda dari etnis-etnis yang menjadi penduduk mayoritas dalam kota tersebut. Saat ini bahasa pergaulan telah banyak menjadi umum digunakan sebagai percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial, bahkan dalam media-media populer seperti televisi, radio, dan dunia perfilman nasional, dan sering pula digunakan dalam bentuk publikasi-publikasi yang ditunjukkan untuk kalangan remaja. Perkembangan bahasa tentu saja didukung dengan media. Media tersebut bisa menggunakan media elektronik, media cetak, termasuk pula dengan media sosial. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang membuat masyarakat mau tidak mau mengikuti alur zaman. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka penggunaan media sosial pun dipergunakan sebagai sarana umum dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, masuk dalam pembahasan perkembangan bahasa di era globalisasi. Dalam era globalisasi saat ini, jati diri bahasa Indonesia yang merupakan ciri dari bangsa Indonesia harus terus dipertahankan eksistensinya. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia harus terus dibina dan dikembangkan sedemikian rupa agar tidak terinterferensi dan terpengaruh oleh bahasa asing. Dalam konteks ini, bukan berarti seluruh masyarakat Indonesia dilarang untuk belajar, bahkan menguasai bahasa asing. Belajar bahasa asing tentunya sangat penting dalam perkembangan zaman saat ini, karena bahasa asing menjadi salah satu alat komunikasi pergaulan antar negara. Namun ada banyak orang yang mengeluh dan merasa kesulitan belajar bahasa asing. Tetapi mereka lupa bahwa kesulitan itu sebenarnya disebabkan oleh penguasaan bahasa Indonesia yang masih belum memadai. Untuk itu, pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab seluruh pemakai bahasa Indonesia itu sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya, dan teratur kacaunya bahasa Indonesia juga merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Setiap warga Indonesia harus bersama-sama berperan dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa di kalangan remaja pada media sosial, media elektronik, dan media cetak. Media sosial bagi kalangan remaja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bahasa yang digunakannya. Media sosial sebagai tempat atau wadah berkomunikasi para penggunanya. Dalam hal ini, pengguna yang sering menggunakan media sosial adalah kalangan remaja. Kalangan remaja merupakan usia yang sedang berkembang menuju dewasa dan merupakan masa perkembangan segala hal sehingga menjadi labil. Oleh karena itu, di masa teknologi informasi yang semakin canggih ini, kalangan remaja perlu mendapatkan pendidikan yang serius dalam penggunaan bahasa dan penempatan berbahasa, karena penggunaan bahasa akan berakibat fatal bagi kalangan remaja yang lainnya. Kedua, media elektronik. Televisi dan radio merupakan contoh dari media elektronik. Televisi seringkali menayangkan film yang menampilkan adegan penggunaan istilah bahasa pergaulan, khususnya film remaja. Selain televisi, radio pun memiliki cara tersendiri sebagai media perkembangan bahasa pergaulan. Radio memiliki banyak stasiun radio yang target utamanya merupakan remaja, di mana pada stasiun tersebut remaja dapat mengirimkan salam sapa untuk rekan yang berada jauh. Artinya, penggunaan bahasa pergaulan tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disajikan oleh media elektronik. Kemudian, kesimpulan dari pembahasan ini.
Yang pertama, media elektronik dan media sosial menjadi sarana pendukung terjadinya perkembangan bahasa pergaulan. Yang kedua, bahasa pergaulan dapat menggeser kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang ketiga, remaja bisa kehilangan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar jika sering menggunakan bahasa pergaulan. Keempat, berkembangnya bahasa pergaulan didukung dengan semakin berkembangnya teknologi, lingkungan pergaulan, dan globalisasi. Yang kelima, timbulnya bahasa pergaulan tidak dapat dihindari namun hanya bisa diredam. Yang keenam, bahasa pergaulan terus bermunculan dan bervariasi di lingkungan masyarakat dan remaja menjadi pelaku utama dalam hal ini. Lalu ada saran. Agar bahasa pergaulan tidak memberikan banyak dampak negatif, maka mata pelajaran dan mata kuliah berbahasa Indonesia ditambah bobotnya di setiap sekolah maupun perguruan tinggi. Lalu yang kedua, televisi menayangkan tayangan yang kaya akan dialog bahasa Indonesia dan banyak menampilkan bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Bijak dalam menggunakan media sosial, tetap menjunjung tinggi perilaku bangsa Indonesia dengan cara bertutur kata yang baik dan benar. Lalu yang terakhir, senantiasa terus-menerus belajar memperdalam kemampuan berbahasa Indonesia agar tidak kehilangan jati diri setiap warga negara Indonesia maupun berbahasa asing agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.